Henry Ford, salah satu industrialis Amerika paling berpengaruh di dunia. Melalui perusahaannya, Henry mengubah gaya hidup orang-orang Amerika. Dan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana dia melakukannya. Henry Ford adalah seorang petani yang lahir di Michigan, hampir 20 tahun setelah negara bagian tersebut menjadi negara bagian dari Amerika Serikat. Henry tumbuh di era pertanian tradisional yang lambat, melelahkan, dan manual. Itulah sebabnya tidak mengherankan dia sangat membenci pekerjaan petani. Walaupun pertanian menjadi bidang pekerjaan yang tidak disukai, orang-orang tidak memiliki banyak pilihan selain tetap bertahan di bidang pertanian. Henry cukup beruntung untuk dilahirkan dan tinggal dekat dengan Detroit yang dengan cepat menjadi pusat industri berkat mesin uap. Di awal masa kanak-kanaknya, Henry beruntung punya akses ke benda-benda yang hanya bisa dimainkan oleh sedikit anak seusianya. Dia mengotak-atik jam tangan tetangganya yang lebih kaya. Pada saat dia berusia 12 tahun, dia tidak hanya bisa membongkarnya, tetapi dia juga bisa merakitnya kembali. Minatnya tumbuh menjadi obsesi ketika dia mengamati langsung mesin uap saat sekolahnya melakukan studi tur ke salah satu perusahaan kereta api di Detroit. Saat Henry beranjak remaja, mesin uap sudah mulai digunakan, mesin perontok dan penggergajian kayu di komunitas pertanian. Henry mempelajari cara kerja dan cara memperbaikinya pada usia 16 tahun. Henry membuat keputusan besar ketika melawan keinginan ayahnya untuk tidak menjadi petani. Dia meninggalkan desanya untuk bekerja di Detroit. Detroit adalah tempat di mana setiap mekanik muda dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang sangat menguntungkan. Industri di Detroit sedang berkembang pesat, dan hal ini telah terjadi hampir 5 dekade terakhir. Pada tahun 1825, sebuah kanal telah digali yang menghubungkan Sungai Hudson dengan danau-danau besar yang pada saat itu merupakan sungai barat perbatasan. Semua sumber daya yang belum bisa dimanfaatkan dan tidak ada jalan keluarnya bisa tiba-tiba dipindahkan dengan kapal uap ke New York, dan hanya dalam kurun waktu 50 tahun populasi Detroit meningkat 10 kali lipat dengan tambang-tambang besar di utara yang memproduksi tembaga, besi, dan pabrik kayu. Semua logam dan kayu ini mendukung hampir 1000 perusahaan di Detroit, termasuk perusahaan tempat Henry bekerja selama tahun 1880-an. Pada saat inilah Henry secara kebetulan belajar tentang mesin pembakaran internal dari majalah Inggris. Majalah itu diproduksi dalam jumlah kecil oleh seorang insinyur Jerman, Nicholas Otto, dan majalah ini cukup populer di Eropa, tetapi hampir tidak pernah terdengar di Amerika. Pada tahun 1889, Henry mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan mesin pembakaran internal pertamanya. Dia langsung menyadari kelebihannya karena tidak menggunakan uap. Mesinnya jauh lebih ringan dan menghilangkan ketel berat dan semua air di dalamnya karena melakukan semua pembakaran internal dengan proses yang jauh lebih efisien. Hal ini juga memungkinkan mesin ini untuk hidup dengan cepat, sedangkan mesin uap membutuhkan waktu 30 menit untuk memanaskan air dan menghasilkan uap untuk mulai. Menjalankan mesin bertenaga gas adalah sebuah inovasi yang membuat Henry jatuh cinta. Tetapi, itu juga merupakan salah satu inovasi yang tidak sepenuhnya dia pahami. Karena dia memiliki pengalaman yang luas dengan uap dan logam, tetapi hampir tidak ada pengalaman dengan mesin gas dinyalakan dengan percikan listrik. Untuk memperoleh pengetahuan yang hilang ini, Henry bekerja di cabang lokal perusahaan penerangan Edison. Perusahaan itu menghasilkan listrik untuk 1000 rumah lebih di Detroit. Dan perusahaan ini masih menggunakan mesin uap, sehingga Henry dipekerjakan sebagai pekerja sewaan bagi mereka setiap kali mesin rusak. Dia bebas melakukan apapun yang dia pikir perlu di perusahaan itu, yang memungkinkan dia menghabiskan hari-harinya bereksperimen dengan mesin tersebut. Pada tahun 1893, ketika Henry telah dipromosikan menjadi Chief Engineer Edison, dia menciptakan mesin pembakaran internal pertamanya. Ide untuk membuat kereta tanpa kuda telah ada di benak Henry saat mesin pertamanya selesai dibuat. Tetapi dia menyadari gagasan dan pelaksanaan adalah dua hal yang berbeda. Membutuhkan kerja bertahun-tahun untuk membangun sebuah mobil di dunia tanpa suku cadang. Henry harus memikirkan setiap detail melalui trial dan error. Dia membutuhkan 3 tahun upaya terus-menerus untuk menghasilkan sepeda roda 4 yang sederhana ini. Rangka dengan mesin berbahan bakar etanol
dan 4 roda sepeda terpasang di atasnya. Ia hanya memiliki 2 gigi tanpa gigi mundur. Yang terburuk dari mobil pertamanya ini adalah tidak memiliki sistem pendingin di mesinnya, sehingga membuat mesinnya menjadi mudah panas. Masalah ini menjadi masalah yang rutin terjadi di tahun pertamanya. Henry membuat banyak perbaikan pada sepeda roda 4 bermesin ciptaannya, terutama menambahkan sistem pendingin. Tahun 1897, dia menjualnya seharga $200. Henry membangun sepeda roda 4 kedua dan kemudian ketiga dengan selalu menyempurnakan desainnya, sebelum akhirnya merasa cukup percaya diri untuk memulai perusahaannya sendiri pada tahun 1899 dengan modal $15.000. Perusahaan mobil Detroit adalah usaha yang sangat ambisius. Banyak elit Detroit berinvestasi di dalamnya, termasuk teman-teman Henry dari perusahaan Edison dan semua orang yang sangat ingin melihat apa yang dapat diciptakan Henry. Henry mempunyai rencana yang sangat cerdik karena dia secara pribadi mengenal banyak industrialis di Detroit. Dia akan mencoba membuat mobil yang dapat mereka gunakan dalam bisnis mereka dengan menyewa pabrik dan berencana mempekerjakan 100 pekerja. Tetapi ternyata membuat mesin rumit seperti itu di dalam jumlah besar jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan Henry, karena sebagian besar suku cadang yang digunakan diproduksi oleh perusahaan lain. Setiap kali satu pengiriman terlambat, seluruh pabrik tidak mempunyai pilihan selain berhenti bekerja. Produk pertama membutuhkan waktu 6 bulan pengerjaan, dan tidak lebih dari 20 unit dibuat dalam 2 tahun pertama. Pada akhir tahun 1902, pemegang saham lainnya muak dengan kekurangnya kemajuan Henry dan memilih untuk menyingkirkannya. Karena Henry hanya memegang 15% saham perusahaan, dia tidak punya pilihan selain menurutinya. Henry membuat ulang desainnya dengan pendekatan yang sangat berbeda. Yang sebelumnya menargetkan bisnis dengan mesin mahal, kali ini dia merancang kendaraan yang bisa digunakan dengan mesin yang lebih ekonomis. Dia menyadari hampir semua mobil adalah barang yang mahal. Sebagian besar dibuat dengan cara manual, satu persatu setiap detail bagiannya, dan lebih sering dirancang untuk kebutuhan balap yang dengan cepat menjadi aktivitas favorit orang Amerika. Henry membayangkan mengubah mobil dari simbol status menjadi komoditas. Tetapi hal itu tidak akan mudah. Dan faktanya, Henry membutuhkan 20 literasi desain yang berbeda sebelum akhirnya dia mendapatkan satu yang berhasil. Henry memberi label desain pertamanya sebagai model A, kemudian B, C, dan seterusnya. Pendanaan dari proyek ambisius ini selama 5 tahun berikutnya ditopang oleh modal dari teman-teman dan keluarganya. Pada proses ini, yang paling berubah bukanlah mobil itu sendiri, melainkan proses produksinya. Henry belajar pentingnya memiliki rantai pasokan yang dapat diandalkan ketika perusahaan pertamanya gagal. Kali ini dia bekerja sama dengan perusahaan Dodge bersaudara sebagai mayoritas penyedia suku cadang. Tahun 1905, pabrik Ford mempekerjakan lebih dari 300 orang yang dapat memproduksi 25 mobil sehari. Tetapi Henry masih belum menyadari segalanya, bahwa dia memproduksi beberapa model yang berbeda pada saat yang sama, sehingga membuat jalur perakitan tidak berjalan dengan efisien. Setahun kemudian, Ford berhasil memproduksi model mobil dengan harga terjangkau, sehingga Ford menjadi produsen mobil terbesar di Amerika. Sebenarnya, selama produksi model terlaris ini, Henry pertama kali menggunakan proses jalur perakitan untuk setidaknya merakit sebagian mobilnya. Jalur perakitan ini tidak bergerak sepenuhnya, namun eksperimen ini meningkatkan produksi sebesar 5 kali lipat di pabrik yang sama. Pada tahun 1907, Henry memulai pembangunan pabrik pengolahan panas untuk memproduksi baja vanadium. Campuran ini sebenarnya produk baru di Amerika. Faktanya, hanya sedikit tungku di Amerika Serikat yang dapat mencapai suhu yang diperlukan untuk memproduksinya. Namun, kesulitan dalam proses produksi sepadan karena baja vanadium 2 kali lebih kuat dari baja biasa. Mobil yang dirancang dengan baja vanadium adalah model T yang diproduksi pada tahun 1908. Model T bukan model termurah yang dibuat Henry. Model N dan S sebenarnya lebih murah, tetapi sejauh ini model T merupakan mobil terbaik yang dibuat pada saat itu, yang jauh lebih kuat daripada pesaing manapun. Perbedaan tipis dalam kualitas adalah satu-satunya pemasaran yang dibutuhkan Henry
Sehingga dalam beberapa minggu setelah peluncuran Model T, Ford menerima 25.000 pesanan. Meskipun hanya berhasil memproduksi 17.000 unit untuk keseluruhan tahun 1909, Henry menyadari betapa pentingnya Model T. Itulah sebabnya dia membangun pabrik kedua pada tahun 1910. Dan di sanalah dia menyempurnakan jalur perakitan bergerak pada tahun 1913. Selama periode ini, produksi akan berlipat ganda setiap tahunnya. Pada tahun 1910, dia memproduksi 20.000 Model T. Dan hanya berselang 6 tahun kemudian, dia memproduksi lebih dari 500.000 unit. Pada saat yang sama, Henry mengadopsi strategi brilian lainnya. Dia terus-menerus menurunkan harga mobilnya untuk lebih meningkatkan pangsa pasarnya. Bahkan selama 6 tahun ini, dia memotong harga Model T lebih dari setengahnya. Pada tahun 1918, separuh dari semua mobil di Amerika adalah Model T. Dan tren ini akan terus berlanjut hingga tahun 1920-an. Henry memulai era baru dalam sejarah Amerika, era mobil. Dan perusahaannya lah yang akan benar-benar mendominasi industri ini dalam 2 dekade pertama. Bergabunglah dengan kami dan jangan lewatkan petualangan berikutnya dalam menjelajahi misteri-misteri kehidupan. Tunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini dengan cara komen, like, dan subscribe.